Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ustaz, sebelumnya saya terima kasih banyak sekali atas waktunya. Ustaz udah datang ke sini, saya undang. Sama-sama, Terima makasih kasih. undangannya. Gimana kabarnya, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Lagi sibuk apa ini? Ya biasa sibuk kegiatan dakwah. Ya. Masya Allah, Ustaz. Jadi yang saya tahu, Ustadz Jumharudin ini adalah spesialis untuk membahas kajian tentang asma-asma Allah nih, Ustadz. Ya. Nah, di episode kali ini Ustadz ya, saya ini ingin membahas tentang salah satu Asmaul Husna yang namanya Al-Qahar, Ya. yang artinya maha memaksakan. Nah, ini kalau kita secara bacaan maha memaksakan gitu, saya ini sebagai orang awam maksa, maksudnya maksa apa ya gitu, Ustadz? Menjadi sebuah pertanyaan tuh, Ustadz, maksa apa ya gitu, memaksakan untuk apa gitu. Nah, maaf Ustadz, boleh dijelaskan sedikit tentang Al-Qahar ini, Ya. Ustadz? Allah Al-Qahar, Allah yang maha memaksa. Artinya tidak ada yang tidak bisa tunduk kepada Allah. Semuanya karena Allah bisa memaksa. Berarti Allah mengalahkan apapun dan siapapun. Semuanya akan kalah dengan Allah. Karena dia maha memaksa. Dan yang maha memaksa itu hanya kalau dia maha kuat. Orang yang lemah nggak bisa maksa. Allah maha memaksa berarti dia maha perkasa. Tidak mungkin orang kalau tidak perkasa, tidak kuat, tidak berkuasa, maksa, nggak bisa. Maka Allah Al-Qahar, Allah yang maha memaksa, artinya semuanya tidak bisa kecuali pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pasti dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik, ketika Allah memaksa dengan hikmah. Artinya pemaksaan Allah itu mengandung hikmah. Masjid ini lahir dari seorang ayah, seorang ibu. Pilihan masjid ini atau bukan? Bukan. Lahir ke dunia ini pilihan masjid ini atau bukan? Bukan. Kalau demikian itu manifestasi dari nama Allah Al-Qahar. Kulitnya putih atau kulitnya hitam bisa memilih? Enggak usah. Hidungnya mancung atau hidungnya pesek bisa memilih? Enggak juga. Tahun berapa lahir? Enggak. Lihatlah betapa banyak nama Allah yang tampak dalam diri kita. Kenyataan bahwa kehidupan kita lebih banyak yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha memaksakan. Apa yang dia kehendaki itu yang terjadi. Itu maha memaksakan. Tetapi mengapa kita lahir dari seorang ibu A, seorang ibu B, itu mengandung hikmah. Nah, Al-Qahar, Allah maha memaksa. Masjid ini suka nggak maksain anak? Iya, terkadang suka. Ya, berarti pemaksaan itu karena kezaliman atau karena cinta? Karena cinta. Iya, benar. Karena cinta, iya. Subhanallah. Jadi Allah Al-Qahar itu tidak lepas dari cintanya. Makanya Allah memaksa seseorang untuk datang kepadanya melalui musibah contohnya. Subhanallah. Allah memaksa seseorang untuk berhenti dari melakukan perbuatan zina dengan memberikan penyakit AIDS misalnya. Jadi Al-Qahar adalah Allah yang maha memaksa karena dia maha kuasa, dan dia juga memaksa karena cinta dan kasih sayang. Itu pasti. Iya, berarti memaksa untuk kebaikan ya Ustadz ya, supaya kita kembali kepada Allah gitu Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Terus Ustadz, misalkan kayak gimana sih Ustadz kalau kita bisa tahu nggak sih kalau kita ini lagi dipaksa sama Allah, atau misalkan kita lagi dituntun nih sama Allah gitu, cara kita tahu, oh apakah mungkin ini pertanda ya dari Allah ya, supaya saya nih kesini gitu, dipaksa untuk begini gitu Ustadz. Ada nggak sih Ustadz kayak gitu Ustadz? Ya, bisa.
Jadi kita itu seringkali Allah itu pertama kali dia memberikan pilihan kepada kita. Kamu mau datang sukarela atau mau dipaksa datang? Subhanallah. Kamu mau berhenti dari mengkonsumsi hal-hal yang membahayakanmu atau mau aku paksa berhenti? Ya, contohnya begini. Ada orang mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan tubuhnya. Merusak jantungnya. Maka Allah mengatakan, ayo berhentilah. Jangan mengkonsumsi hal-hal yang membahayakanmu. Nah, kalau dia berhenti, berarti dia berhenti sukarela. Tapi kalau dia tidak mau berhenti secara sukarela, Allah Al-Qahar. Allah datangkan penyakit yang merusak jantung dan paru-parunya. Agar dia segera berhenti untuk mengkonsumsi hal yang membahayakan tubuh. Jadi kepada Allah, di hadapan nama Allah Al-Qahar, kita nggak punya pilihan kecuali datang kepada-Nya. Jadi Al-Qahar itu ingin mengatakan, sudahlah, kamu nurut aja. Kalau kamu nggak mau nurut sukarela, aku paksa nurut. Nah, kalau bahasa sederhananya gini, Mas. Kamu mau sadar tepat waktu atau sadar tidak tepat waktu? Kalau memilih sih sadar tepat waktu gitu kan. Sadar tepat waktu itu saat kita kemudian diberikan pilihan oleh Allah. Sebelum musibah datang. Tapi ketika sadar tidak tepat waktu, biasanya sudah masuk penjara. Nama baiknya sudah rusak. Jadi Allah memaksa kita Al-Qahar. Al-Qahar itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa tidak kecuali datang kepada Allah. Cuma kita bisa milih doang. Mau datang sekarang atau mau datang nanti. Mau jaga kesehatan sekarang sebelum sakit, atau mau menjaga kesehatan setelah datang sakit. Makanya saya mengatakan, Fir'aun pun akhirnya dia menerima Allah gak? Mengakui Allah? Mengakui pas endingnya. Kapan? Itu. Pas mau, kalau nggak salah ya Ustaz ya, mau ditutup pakai air laut itu. Ya, berarti tepat waktu. Tepat sih Ustaz. Tepat. Maksudnya telat sih tapi tepat gitu. Sebelum dia terbunuh, dia mengakui gitu. Saat nyawa yang sudah kerongkong itu tidak tepat lagi. Maka Al-Qahar ini ingin mengatakan kepada kita, kamu mau lurus atau mau saya lurusin? Nak, kamu mau mandi atau mau ayah paksa mandi? Nak, kamu mau belajar atau ayah paksa belajar? Maka orang yang mengenal Al-Qahar, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Makanya orang-orang yang tidak mendatangi Allah secara sukarela, mereka biasanya akan datang secara terpaksa karena berbagai macam musibah dan masalah. Kosnya terlalu besar kalau kita dipaksa oleh Allah untuk datang. Datanglah secara sukarela. Itu akan lebih murah harganya dibandingkan ketika engkau mendatangi Allah dengan terpaksa. Didatangkan musibah, didatangkan penyakit. Al-Qahar, Allah Maha Memaksa. Jangan sampai kita dipaksa sama. Serem juga Ustaz sebenarnya saya dengerin. Itu kan terlalu sayang. Allah tuh ekstrim kan sayangnya. Iya, Makanya kita sebagai orang tua kan suka memaksa juga kan. Iya, betul Ustaz.
Coba perhatikan. Allah wajibkan puasa. Maksa nggak tuh? Maksa. Wajib tuh paksaan ya Ustaz ya. Kewajiban itu adalah paksaan. Kenapa? Kenapa? Begitu sayangnya Allah untuk menjaga kesehatan kita. Sampai dia wajibkan puasa. Masya Allah. Masya Allah Ustaz, luar biasa banget Ustaz tadi. Allah itu maha memaksa ya Ustaz ya. Kita akan dipaksa untuk kembali ke jalan Allah dengan musibah-musibah itu. Gitu, Ustaz. Seperti contohnya tadi yang Ustaz bilang Fir'aun ya Ustaz ya. Fir'aun itu akhirnya dia mengakui Allah pada saat udah di ujung ya nyawanya Ustaz ya. Di tenggorokan. Udah di tenggorokan ya Ustaz ya. Nah itu diterima sih Ustaz? Enggak. Enggak ya akhirnya? Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seseorang malam yugharqir. Dalam hadis Nabi. Allah akan menerima taubat seseorang sebelum nyawanya itu di tenggorokan. Fir'aun itu udah. Oh sebelumnya. Jadi kalau udah di tenggorokan gini udah nggak bisa ya Ustaz ya? Nah, Apalagi udah ngelihat malaikat maut udah nggak bisa. Itu namanya bukan iman. Itu namanya melihat. melihat. Masjid ini melihat saya atau yakin saya ada? Saya melihat Ustaz. Masjid ini melihat udara atau yakin udara itu tidak ada? Atau yakin udara itu ada? Udara, merasakan udara nggak bisa melihat. Melihat udara atau meyakin udara itu ada? Yakin udara ada. Oke. Masjid ini melihat gravitasi bumi atau yakin ada gravitasi bumi? Yakin ada gravitasi. Berarti sesuatu yang diyakini itu yang tidak terlihat kan? Iya Ustaz. Ya. Goib ya Ustaz? Sesuatu yang iman itu harus gaib. Maka ketika Allah itu gaib, maka itulah disebut iman. Tapi saat malaikat sudah kelihatan mencabut nyawa, itu bukan beriman, tetapi itu melihat. Makanya semua ahli neraka nanti kira-kira ngaku nggak Allah Tuhan? Ngaku Ustaz. Ngaku. Tapi itu bukan iman, tapi itu melihat. Karena yang terlihat tidak perlu diimani. Jawabannya terang aja. Ya. Tapi Ustaz kalau misalkan, mohon maaf Ustaz, kalau Fir'aun itu kan berkuasa pada zamannya waktu itu kan Ustaz. Nah, kalau kita di zaman sekarang ini, zamannya kita ini Ustaz, seperti penguasa-penguasa itu Ustaz gitu, mohon maaf Ustaz, mungkin dia bisa melakukan segala hal di dunia ini gitu Ustaz, dengan materinya gitu Ustaz. Nah, kalau memang Allah itu maha memaksa Ustaz, kenapa nggak yang maksudnya yang beda agama, yang bukan muslim gitu Ustaz, maaf yang non muslim gitu, dipaksa sama Allah untuk masuk muslim gitu Ustaz. Kenapa tidak seperti itu Ustaz? Iya. Karena Allah ingin seseorang itu mendatangi Allah karena cinta, bukan karena dipaksa. Ya. Mungkin Allah udah kasih teguran-teguran gitu kali Ustaz. Allah memberikan kepada seseorang itu perangkat-perangkat untuk mudah membuat dia beriman. Dikasih akal. Iya kan? Dikasih hati nurani. Iya Ustaz. Dikasih mata untuk melihat tanda kebesaran Allah. Dikasih telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Tuhan, bukti-bukti kebesaran Allah. Ya, dikasih alam raya yang semuanya sedang berbicara tentang siapa penciptanya. Betul nggak? Kalau kita lihat satu produk teknologi, ya kan, produk itu pasti ada made in mana? Iya, Made iya, in iya. Japan. Betul nggak? Betul. Cuma kalau seperti kita punya tab misalkan, kalau kita nggak lihat mereknya nih, merek apa ini ya, kita mungkin akan bingung. Bahkan boleh jadi di luarnya merek tertentu, tetapi ternyata dalamannya beda. Karena sudah diimitasi segala macam, betul nggak? Betul. Jadi ada kesamaran bagi kita, ini made siapa, made in siapa. Betul nggak? Karena semuanya bisa ada kemiripan. Tetapi kalau produk Allah, adakah di antara kita yang meragukan ini produk Allah atau produk manusia? Kira-kira saya ini produk Allah atau produk manusia? Produk Allah Ustaz.
Kalau ada manekin itu produk Allah atau produk manusia? Itu manusia. Ya betul. Coba bandingin antara manekin dengan manusia. Kira-kira jelas bedanya? Jelas. Maka semua ciptaan Allah ini berbicara tentang siapa sang pencipta. Nah, artinya Allah berikan perangkat seseorang untuk mengenal Allah. Dan Allah sengaja tidak memaksanya. Karena aku ingin kau datang bukan karena paksaanmu, tetapi aku ingin kau datang karena cintamu dan kesukarelaan hatimu. Sudah ada makhluk yang Allah ciptakan dengan terpaksa untuk beriman. Siapa? Malaikat. Malaikat gak punya pilihan. Malaikat bisa gak ingkar? Nggak bisa. Gak punya kemampuan untuk memilih. Matahari punya kemampuan gak untuk tidak terbit? Nggak bisa juga, Ustaz. Maka semua kerja alam ini yang bekerja secara otomatis itu menunjukkan Allah yang telah menundukkan mereka. Sekarang jantungnya masjid nih berdegup. Coba katakan berhenti. Kira-kira berhenti nggak dia? Enggak. Hah? Mungkin kalau kita tahan napas berhenti kali ya? Enggak juga. Enggak sih. Coba sekarang masjid ini itu bisa bernapas atas kehendak masjid ini atau itu ditundukkan oleh Allah? Ditundukkan oleh Allah. Buktinya saat tidur bernapas tetap. Betul. Sekarang saya mau tanya, kedipan mata itu masjid ini yang mengendalikan atau Allah? Allah. Berapa kali masjid ini berkedip dalam 1 menit? Enggak kehitung ya, Ustaz. Kenapa nggak kehitung? Karena bukan kita yang nyuruh. Berarti bahkan di dalam tubuh kita sendiri Allah yang menundukkan itu semua. Allah yang mengatur itu semua. Kenapa? Karena kalau kita yang ngatur, kapan sempat kerjanya kita? Waktu kita habis untuk mengatur itu semua. Waktu kita sibuk untuk mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, lalu kita harus mencernanya, lalu kita harus membagi-baginya, merubahnya menjadi vitamin. Kata Allah, biarkan aku yang mengatur itu semua. Agar engkau memiliki waktu yang banyak untuk taat dan beribadah kepada Allah. Jadi, sudah terbukti bahwa, coba. Andaikan yang ngatur hidup saya ini saya. Kira-kira saya jadi makhluk yang sempurna gak? Belum tentu sih, Ustaz. Kalau saya bisa mengatur hidup saya sendiri, berkuasa. Saya ingin tinggi badan sekian. Lalu bisa terjadi. Tinggi gak badan saya? Enggak. Tinggi dong. Iya, tinggi. Kalau hidup ini berjalan sesuai dengan kehendak saya, niscaya saya akan menjadi makhluk yang sesuai keinginan saya. Tapi kenyataannya, apakah semua yang kita inginkan itu nyata dalam kehidupan kita? Belum tentu. Bukankah itu bukti bahwa Allah lah yang memaksakan kehendaknya? Bukankah itu bukti bahwa Allah yang berkuasa atas kita? Betul. Cuma bahaya juga kalau kita berkuasa. Saya ingin ganteng banget, kan bahaya kalau ganteng itu, Mas. Godaannya besar loh kalau jadi orang ganteng. Apa tuh, Ustaz? Kemana-mana jalan digodain wanita-wanita cantik. Itu bukan ringan, betul nggak? Betul. Kalau nggak ganteng, alhamdulillah kita yang godain, nggak ada yang menengok kepada kita. Subhanallah. Itu artinya apa? Hidup kita menjadi baik karena Allah yang maha menentukan, yang maha menundukkan, yang maha mengatur, yang maha memaksa. Seandainya kita yang menentukan, yang bisa memaksakan kehendak kita, niscaya hidup kita sudah lama hancur. Coba kalau hujan itu yang ngatur manusia, ada nggak negara yang nggak kebagian hujan? Banyak, Ustaz. Coba kalau oksigen itu yang memaksakan kehendaknya adalah satu negara superpower, kira-kira ada nggak negara yang nggak kebagian oksigen? Ada. Ada, karena kediktatoran. Tapi alam semesta ini tidak ada yang biasa memaksakan kehendaknya kecuali Allah. Sehingga kehidupan kita ini berjalan seperti ini. Itu adalah manifestasi dari nama Allah Al-Qahar. Berarti Allah mampu kan? Mampu, Ustaz. Bahkan sebagian besar dari tubuh kita ini bekerja atas paksaan Allah, atas kehendak kita. Atas paksaan Allah. Tapi untuk urusan ibadah dan tidak ibadah, Allah kasih pilihan. Karena ada pilihan itulah kita dapat pahala. Kalau by settingan defaultnya kita di default untuk taat, nggak bisa tidak taat.
Buat apa arti surga dan neraka? Makanya malaikat nggak masuk surga kan? Malaikat itu nggak masuk surga? Nggak masuk surga. Dia menjaga pintu surga sih. Menjaga pintu surga. Betul. Betul atau tidak? Betul. Maksud nggak masuk surga itu bukan balasan bagi para malaikat. Kalau bagi kita surga itu adalah Balasan. balasan. Kenapa? Karena kita bisa maksiat tapi kita memilih taat. Hidup itu memang pilihan. Ya, Ustaz. Jadi kalau kita taat padahal kita bisa maksiat, itu menunjukkan bahwa kita mendatangi Allah dengan cinta, bukan karena terpaksa. Masya Allah Ustadz, luar biasa banget Ustadz ini. Saya mulai tahu gitu Ustadz yang namanya sedikit demi sedikit. Kemarin juga episode sebelumnya itu apa, ini sekarang Al-Qahar ya yang kita bahas ya Ustadz ya. Nah, Al-Qahar ini kan maha memaksakan atau maha menundukkan ya Ustadz ya? Ya, menundukkan, mengalahkan. Menundukkan, maha mengalahkan gitu ya Ustadz ya. Nah, sebenarnya di dalam diri kita ini bisa nggak sih kita terapin gitu Ustadz gitu Al-Qahar itu gitu Ustadz untuk kehidupan kita sehari-hari, atau dengan menawan hawa nafsu gitu Ustadz, atau bagaimana sih Ustadz gitu? Luar biasa. Jadi sifat Al-Qahar ini ada yang boleh kita lakukan, ada yang tidak boleh kita lakukan. Qahar ini maha memaksakan. Yang tidak boleh, misalkan Allah melarang kita untuk memaksakan kehendak kepada orang-orang lemah. Fa ammal yatima fala taqhar. Taqhar tadi dari kata qahar kan? Adapun kepada anak-anak yatim, orang-orang lemah, janganlah kamu memaksakan kehendak. Subhanallah. Nah, tetapi nama Allah Al-Qahar ini akan terpuji kalau kita maha mengalahkan, maha memaksakan, menundukkan. Qahar menundukkan. Menundukkan hawa nafsu kita. Subhanallah. Mengalahkan hawa nafsu kita. Memaksa hawa nafsu kita untuk tunduk. Inilah yang disebut dengan pemimpin. Siapa raja sesungguhnya? Raja itu adalah orang yang menguasai hawa nafsunya dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Maka siapapun yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya, berarti dialah raja yang sesungguhnya. Tapi siapapun yang dikuasai oleh hawa nafsu, meskipun dia pejabat, dia adalah budak bagi hawa nafsunya. Maka Al-Qahar ini kita bisa tauladani dalam konteks kita memaksa sifat-sifat buruk kita untuk kita kalahkan, untuk kita tundukkan. Jangan kita dipaksa oleh hawa nafsu, oleh sifat-sifat negatif, menurut kepada sifat-sifat negatif. Nah itu yang bisa ditauladani dari nama Allah Al-Qahar. Ya. Jadi kalau misalkan kita, ya kan manusia itu Ustadz yang saya tahu ini nggak ada yang sempurna gitu Ustadz ya. Nah dari manusia nggak ada yang sempurna ini, ya kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita gitu Ustadz. Tapi kan kadang-kadang keadaan itu memaksa kita untuk membuat hawa nafsu gitu, terpancing gitu hawa nafsu kita gitu Ustadz gitu. Nah ini apakah memang kita paksa ini atas kemauan sendiri atau memang atas izin Allah sih semuanya Ustadz? Contoh nih kita emosi gitu terus kita berantem gitu Ustadz. Itu kan hawa nafsu Ustadz. Nafsu karena kita kesel gitu. Nah itu karena memang sudah jalannya begitu, atau memang itu kemauan kita sendiri sih Ustadz? Iya. Jadi sebenarnya kita itu diberikan potensi oleh Allah untuk memiliki beberapa kekuatan. Ada kekuatan akal, ada kekuatan hawa nafsu. Iya kan? Subhanallah. Seharusnya hawa nafsu ini dibimbing oleh akal. Makanya siapapun yang tidak mendahulukan akalnya, maka dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya.
Coba perhatikan. Biasanya kalau kita masih muda dulu, kalau ada makanan yang penting enak, ya, yang penting enak, wah pokoknya makan aja. Itu biasanya yang ngomong apa tuh? Hawa nafsu atau akal? Hawa nafsu. Ustaz. Kalau hawa nafsu yang penting enak. Gitu. Tapi setelah kita besar seperti sekarang, di usia-usia yang mungkin sebagian tidak muda lagi, penyakit sudah mulai datang. Wah, waktu kita mau makan ini yang berlemak-lemak gitu, yang bergaji-gaji gitu ya. Itu biasanya yang akan ngomong apa? Hawa nafsu atau akal? Akal. Ustaz. Hah? Akal. Ya kan? Maka tidak semua yang diinginkan hawa nafsu, kalau akal yang jadi pemimpin, apa yang terjadi? Ini sih enak, tapi akan merusak masa depan. Ini sih enak, tapi akan merusak kesehatanmu. Ini enak, akan merusak nama baikmu. Akal, kekuatan akal. Nah, makanya manusia itu dikasih hawa nafsu dan akal. Setan, kalau setan apa? Nafsu. Dia mengutamakan nafsu. Betul. Kalau binatang, Nafsu juga. nafsu juga. Malaikat itu tidak diberi hawa nafsu, ya kan? Tapi diberikan akal. Berarti kalau kita sampai mengalahkan hawa nafsu, memenangkan akal, maka kita mengalahkan malaikat. Karena malaikat tidak hawa nafsu. Lalu kalau mereka taat, nggak ada tantangan. Tapi kalau kita taat, kita mengalahkan malaikat. Itulah sebabnya Allah berfirman, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. Subhanallah. Tapi kalau kita kalah dengan syahwat, apa yang akan terjadi? Kita lebih buruk daripada binatang. Kalau binatang itu kan makanannya itu-itu aja kan. Kalau kita kan makanannya beda-beda. Kabel dimakan. Hah? Iya, besi dimakan. Apalagi? Rel kereta dimakan. Dimakan. Dijual habis itu. Ya, sampai-sampai sekarang makanan dinamain makanan gila lah namanya kan gitu kan. Oh, Sambal iya. setan dimakan juga. Oh, iya. Iya, Ustaz. Artinya lihat bagaimana ketika kita itu tidak menjadikan akal kita sebagai pemimpin. Nah, makanya kita disuruh ikra. Mengapa diharamkan minuman khamr? Karena menutupi akal. Mengapa kita dilarang marah? Karena saat marah berarti marah ini merusak, membunuh akal kita. Makanya kalau mau marah, jangan langsung. Tunda dulu, setelah emosinya hilang, baru marah. Nah, nggak jadi marah Ustaz kalau gitu. Emosinya udah hilang. Kalau emosinya udah hilang, biasanya orang nggak jadi marah Ustaz. Itu dia. Maka akhirnya pesan kita akhirnya tersampaikan. Tapi kalau kita marah-marah, apa yang akan terjadi? Geprak meja. Orang yang kita omongin justru yang dia ingat geprak mejanya. Adapun pesannya dia tidak akan pernah ingat. Coba kalau kita marah mana, kita suara kita teriak-teriak, lalu kita geprak mejanya yang diingat oleh anak. Maka tunda marah, berwudu dulu. Setelah cooling down, dingin, akal sehat kita kembali, baru kita marah. Subhanallah. Karena marah boleh, yang nggak boleh marah-marah. Marah boleh, marah-marah nggak boleh. Ya, Ustaz. Nyambung nggak? Ustaz. Kalau Berarti- marah-marah itu berarti dikuasai hawa nafsu. Kalau marah berarti kita yang menguasai hawa nafsu. Jadi marah itu seperti kuda tunggangan, akal kita itu seperti jokinya. Marah itu seperti kudanya, akal kita sebagai joki. Berarti kita yang mengatur ya Ustaz ya. Kita yang mengatur. Berarti Ustaz, kalau misalkan kita maksa nih buat anak gitu misalnya, Ustaz. Anak ini susah gitu, misalkan susah banget nih anak ini untuk nurutin kemauan kita atau ucapan kita gitu, menuruti. Kita agak sedikit pakai keras, maksudnya kayak yang tadi Ustaz bilang, kita gebrak meja nih, deng gitu. Kaget anak nih kadang. Gitu. Nah, apakah boleh seperti itu Ustaz? Apa nanti memang takut keganggu, jangan pakai yang seperti itu, atau boleh nggak sih pakai seperti itu? Ya. Karena memang
kadang nih anak nih gampang-gampang susah gitu Ustaz gitu. Kadang lagi nurut-nurut, kali enggak gitu gitu. Kadang nyenengin hati gitu Ustaz. Tapi kalau memang kita pakai Al-Qahar ini memaksa, boleh nggak kita paksa anak nih untuk, karena ini buat baiknya dia gitu. Cuman kita maksanya kadang suka berlebihan gitu Ustaz. Maksanya gitu Ustaz. Ya. Leader, kepemimpinan itu disebut pemimpin ketika dia tidak butuh memaksa. Subhanallah. Jadi ujian kita sebagai orang tua, bagaimana anak itu nggak perlu kita marah dia nurut. Berarti kepemimpinan kita itu berarti sukses. Ada anak yang kita ngomong begini aja dia nurut. Ada anak yang baru dikasih hadiah baru nurut. Ada anak yang kalau diancam baru dia nurut. Ingat, jika kita hanya menggunakan ancaman untuk membuat anak nurut, bukankah hewan pun hanya nurut ketika dia diancam? Maka seorang pemimpin tidak perlu mengancam untuk membuat orang itu ikut kepadanya. Masya Allah Ustadz, luar biasa sekali ilmu dari Ustadz ini. Membuat saya yang tadi yang nggak tahu itu, lama-lama jadi tahu, terus paham gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita untuk menerapkan nih Ustadz nih dalam kehidupan sehari-hari ini Ustadz nih, seperti apa sih Ustadz contohnya? Maksudnya dengan sifat dari Allah ini, Al-Qahar ini, untuk supaya kita bisa meneladani, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan sifat Allah ini, Al-Qahar ini Ustadz. Ya. Kalau konteksnya tadi kita, untuk kita Al-Qahar menundukkan dan memaksa hawa nafsu kita untuk tunduk kepada kita. Betul, ego kita. Tetapi kalau kita ingin menerapkan Al-Qahar kepada orang lain, gimana caranya? Caranya adalah tinggikan pengaruh kita dalam kehidupan kita. Tinggikan pengaruh kita dalam kehidupan. Maksudnya apa? Jadilah orang yang kuat. Betul nggak? Betul. Karena hanya orang kuat yang bisa memaksa. Iya, orang berkuasa dong. Kita harus berkuasa gitu. Kalau nggak berkuasa bagaimana memaksakan? Jadilah orang kuat. Orang-orang lemah nggak bisa memaksakan. Jadi harus jadi RI 1. Waduh. Amin dong. Kok nggak amin? Amin, amin Ustaz. Tapi kayaknya saya nggak ada cita-cita ke situ. Gitu, insya Allah anak-anak kita insya Allah. Amin. Amin kalau anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena orang-orang lemah kata-katanya tak didengarkan. Kalau kita memiliki kekuasaan, ya, maka kita bisa memaksakan kebaikan. Subhanallah. Kemarin kira-kira divaksin nggak? Divaksin. Nah, siapa yang mengharuskan vaksin? Pemerintah. Subhanallah. Akhirnya vaksin. Kebaikan? Kebaikan. Subhanallah. Bayangkan kalau yang berkuasa itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Maka alangkah banyaknya kebaikan yang bisa dipaksakan. Tapi jika orang-orang yang berkuasa itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, maka yang akan terjadi, mereka bisa memaksakan perbuatan jahat, perbuatan buruk. Maka kalau kita ingin memiliki kemampuan memaksa, betul, maka kita harus menjadi orang yang sangat kuat, sangat kompeten, punya kapasitas, punya jabatan, punya kemampuan. Caranya gitu. Nah, caranya apa? Kita mungkin menjadi orang yang berprestasi di bidang kita masing-masing. Ketika kita memiliki prestasi yang sangat unggul, orang mau nggak mau mendengarkan kita. Kalau kita berada di pejabat, kita menjadi orang nomor 1. Coba di PBB itu kira-kira apakah semua orang bisa memaksa? Negara yang bisa memaksa adalah negara yang memiliki hak apa? Hak veto. Hak veto.
Negara yang punya hak veto itu negara berkembang atau negara maju? Negara maju. Negara lemah atau negara kuat? Negara kuat. Makanya apabila semua negara memutuskan A, kata yang punya hak veto satu negara, enggak, yang benar B, yang akan terjadi yang mana? Yang B, Ustaz. B, kenapa? Ya karena dia kuat, Ustaz. Karena dia kuat. Maka orang-orang baik tidak cukup baik. Tapi kita harus kuat. Dan tidak cukup kuat, tapi harus jadi orang baik. Kekuatan tanpa sifat baik akan menjadi kekuatan yang menghancurkan. Tapi kekuatan di tangan orang soleh dan baik akan menjadi kemanfaatan dan kemaslahatan. Ya, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Luar biasa sekali, Ustaz, ilmunya ini. Berarti kalau misalkan para penguasa-penguasa itu nantinya mereka memang, kalau memang yang zolim ya Ustaz ya, mereka akan dihukum juga nantinya, atau memang dia akan dipaksa untuk sadar pada saat di dunia ini, atau gimana tuh Ustaz? Karena kalau semua orang pasti sadar. pasti sadar ya Ustaz ya. Cuma ada yang sadar telat. Ya, kayak contohnya Fir'aun tadi Ya, gitu. subhanallah. Fir'aun tadi kan udah sampai sini baru dia sadar gitu. Semua orang harus sadar jaga kesehatan. Iya. Ada yang sadar sebelum sakit, Iya. ada yang sadar setelah sakit. Hidup ini tidak bisa memilih untuk tidak sadar. Jadi kalau pilihan itu misalkan saya ditawarin mobil baru, sering saya tolak. Kenapa ditolak? Nggak punya duit. Sales datang, enggak Pak, nggak butuh. Tolak, kenapa? Karena itu sesuatu yang bisa diterima, bisa ditolak. Tapi taat kepada Allah, beriman kepada Allah, nggak bisa ditolak. Satu-satunya dalam hidup ini yang nggak bisa ditolak itu adalah Tuhan. Cuma kita mendapatkan pilihan. Mau nerima sekarang atau mau nerima nanti. Iya. Ya Namrud akhirnya sadar gak? Sadar sih. Ya. Namrud itu gimana Allah paksa dia? Ini ada cerita sedikit Mas. Iya. Seorang raja ya bersama penasehatnya, seorang saleh di sebelahnya. Tiba-tiba ada nyamuk lalat gitu ya, nempel di hidungnya. Diusir, datang lagi. Diusir, padahal aparat yang mengawalnya banyak. Dia kesel, tanya kepada penasehatnya. Ini Tuhan ini nyiptain nyamuk, kenapa sih lalat diciptakan? Kata penasehatnya, Allah menciptakan nyamuk lalat itu untuk mengobati kepongahan dan kesombongan para penguasa. Lah kok bisa begitu? Kata penasehat ini, kalau seandainya ada musuh mau mendekat kepada Tuhan, kira-kira pengawal akan menghalangi nggak? Iya. Tidak akan diizinkan satu panah pun mengenai Tuhan. Tetapi saat lalat nemplok di hidung Tuhan, adakah aparat Tuhan yang bisa menghalangi lalat untuk menempel di wajah Tuhan? Itu tidak bisa. Maka nyamuk itu ingin mengabarkan jangan pongah dan jangan sombong. Makanya Namrud itu mati dikarenakan masuknya apa? Nyamuk ya Ustaz. Allah mengalahkan Namrud dengan nyamuk. Masya Allah. Allah menyelamatkan Musa di air, tapi Allah menenggelamkan Firaun juga di air. Subhanallah. Jadi perhatikan bagaimana Allah Al-Qahar itu. Iya. Al-Qahar itu menarik ya, dalam catatan saya ini seperti ini. Allah menundukkan panas dengan dingin, betul nggak? Betul. Allah mengalahkan besi dengan api, memadamkan api dengan air, menghilangkan gelap dengan terang. Allah Al-Qahar menjeritkan manusia dengan kelaparan. Allah Al-Qahar yang tidak memberdayakan manusia dengan tidur dan kantuk. Allah Al-Qahar memberi yang tidak kau inginkan dan menghalangi dari yang kau inginkan. Engkau ingin, kata Allah, dan aku ingin. Dan tidak akan terjadi kecuali yang ku inginkan. Karena aku adalah Al-Qahar. Luar biasa sih Ustaz. Al-Qahar ya.
mau nggak mau kita harus nurutin segala perintah Allah, segala Gimana nggak nurut coba? Iya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Coba gimana kita nggak nurut? Allah itu kalau berkehendak itu terjadi antara kaf dan nun. Kun jadi, fayakun maka jadi. Yang berkuasa untuk mengatakan jadi maka jadilah. Berarti dia berkuasa untuk mengatakan lenyap maka lenyaplah. Binasa maka binasalah. Bangkrut maka bangkrutlah. Yang berkuasa untuk mengatakan jadi maka jadilah. Bagaimana kita menghadapi yang maha kuasanya seperti itu? Coba siapa di antara kita yang tidak kalah dengan kantuk? Kayaknya lama-lama kalah juga sih. Kantuk itu adalah nama Allah Al-Qahar. Ngantuk ya kantuk. Siapa di antara kita yang menang melawan penyakit? Nggak ada sih Ustaz. Sudah terbukti seorang presiden yang memiliki fasilitas tak terbatas untuk mengobati penyakitnya. Iya. Udah dikasih tabung ini, tabung ini, tabung itu. Bertahun-tahun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan akhirnya harus menyerah dengan apa? Dengan penyakit. Maka Allah memaksakan kehendaknya dengan penyakit. Iya. Allah memaksakan kehendaknya dengan takdir. Maka tidak ada satupun yang bisa menang melawan takdir. Maka di hadapan takdir tidak ada bagi kita kecuali mengatakan aku ridho dengan takdirmu ya Allah. Ridho adalah peristirahatan seorang hamba di hadapan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala.